Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Irawan, penata layanan operasional pada seksi kursus dan kelembagaan bidang pendidikan nonformal Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Data yang akurat adalah fondasi dari kebijakan yang tepat. Di balik setiap keputusan pemerintah yang berkualitas, terdapat data pendidikan yang lengkap, valid, dan mutakhir. Sebagai aparatur sipil negara, kita dituntut tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menghadirkan pelayanan publik yang profesional, adaptif, dan berdampak. Salah satu bentuk nyata komitmen tersebut adalah memastikan keaktifan pengelolaan dapodik vokasi pada satuan pendidikan nonformal, khususnya lembaga kursus. Dapodik vokasi bukan sekedar sistem pendataan, melainkan sumber informasi strategis yang menjadi dasar perencanaan program, penyaluran bantuan pemerintah, pembinaan lembaga, hingga penyusunan kebijakan pendidikan vokasi secara nasional. Oleh karena itu, keaktifan setiap lembaga dalam mengelola dapodik menjadi tanggung jawab bersama untuk mewujudkan tata kelola pendidikan yang akuntabel dan berkualitas. Melalui ini yang bertajuk optimalisasi keaktifan dapodik vokasi pada satuan pendidikan nonformal lembaga kursus, kami berupaya mendorong peningkatan partisipasi lembaga dalam melakukan pembaruan data secara tepat waktu, akurat, dan berkelanjutan. Langkah kecil ini diharapkan mampu memberikan dampak besar bagi peningkatan mutu layanan pendidikan nonformal, serta mendukung terwujudnya birokrasi yang efektif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan. Optimalisasi keaktifan dapodik vokasi pada satuan pendidikan nonformal lembaga kursus. Ingin dapodik vokasi lembaga Bapak Ibu kursus selalu aktif? Tahukah Anda, 50% lebih dapodik vokasi di Kabupaten Cirebon tidak aktif? Saya akan mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut di atas. Isu 1. Masih terdapat LKP yang belum aktif mengelola dapodik vokasi. Kedua, data peserta didik, pendidik, dan sarana belum diperbaharui secara berkala. Ketiga, keaktifan dapodik menjadi salah satu indikator tata kelola lembaga. Keempat, data yang tidak valid berdampak pada kebijakan pengambilan keputusan yang bertujuan untuk memberikan program. Masalah yang dihadapi, operator belum memahami aplikasi. Kedua, pergantian operator. Tiga, kurangnya pendampingan. Keempat, kesadaran pelaporan masih rendah. Optimalisasi yang akan saya lakukan adalah 1. Pendataan awal. Pendataan awal tersebut meliputi verifikasi seluruh lembaga kursus yang terdapat di Kabupaten Cirebon. Kedua, melaksanakan bimbingan teknis. Bimbingan teknis itu dalam arti mengadakan pelatihan operator setiap lembaga kursus. Ketiga, melakukan pendampingan lewat klinik dapodik yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Keempat, monitoring bulanan, yaitu memastikan semua lembaga kursus telah menginput entry data dan lain sebagainya. Kelima, evaluasi. Evaluasi ini dilakukan untuk merekap keaktifan lembaga kursus mana yang menginput dapodik secara periodik. Peran stakeholder. Peran stakeholder di sini dibagi menjadi 3 kategori. Pertama, kategori dinas pendidikan. Tugas pokok dan fungsi dinas pendidikan yaitu membina dan memonitoring evaluasi lembaga kursus dalam penyelenggaraan pembelajaran. Kedua, penilik. Penilik yaitu sebagai penjamin mutu di lapangan, melakukan pendampingan dan monitoring lapangan. Ketiga, lembaga kursus sendiri, yaitu menginput data periodik. Kedua, sinkronisasi rutin. Dan ketiga, menjamin validitas data. Indikator keberhasilan yang akan dicapai meliputi output. 1. Seluruh operator memahami dapodik vokasi. Kedua, data terinput dengan valid. Dan ketiga, sinkronisasi rutin.
outcome. 1. Database pendidikan vokasi valid. Kedua, meningkatnya kualitas layanan. Dan ketiga, meningkatnya peluang memperoleh bantuan pemerintah. Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon selalu terbuka bagi seluruh operator lembaga kursus dalam melayani terkait klinik Dapodik Vokasi, sehingga masalah-masalah yang dihadapi oleh operator Dapodik dapat terurai satu persatu melalui layanan klinik Dapodik Vokasi. Demikian, mudah-mudahan langkah-langkah strategis yang kami lakukan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dalam upaya mendorong optimalisasi keaktifan Dapodik Vokasi pada satuan pendidikan non-formal lembaga kursus dapat bermanfaat bagi para operator Dapodik, sehingga tingkat keaktifan Dapodik Vokasi dapat mencapai target 100%. Itu berdampak pada dashboard layanan manajemen vokasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan data Dapodik itu dapat dimanfaatkan atau digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait program-program pemerintah dalam upaya pemerataan dan peningkatan layanan akses pendidikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.